Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat siswa mentoring kelas bisnis di Sekolah Hebat Indonesia bersama Koya Leaders Club. Hari ini akan saya coba jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman siswa terkait dengan materi yang sudah saya minta pelajari di tanggal 17 Agustus 2021, yaitu di YouTube dengan kode SHI M001 tentang sikap. Nah, ini akan saya tanggapi, ada 3 penanya yang luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih, selamat pada teman-teman. Nah, ini yang pertama dari Bu Muryani ya. Bu Muryani Sleman ini ya, Bu Muryani Sleman. Bagaimana cara berperilaku positif kepada mitra? Apakah harus selalu mendampingi atau bagaimana? Nah, ini saudara sekalian yang harus dipahami teman-teman, pertanyaannya bagus ini. Berperilaku positif itu apakah harus selalu mendampingi presentasi terus, mendampingi follow up terus, mendampingi prospek terus gitu? Bukan ya. Sekali lagi di materi saya selanjutnya nanti kita bahas apa sih sebenarnya fungsi kita sebagai seorang upline, apa sih fungsi kita sebagai seorang mitra di bawah kita, apa fungsinya nanti dibahas di materi saya selanjutnya. Nah, saya jelaskan di sini bahwa Anda ini kan mentor juga ya. Anda ini mentor bagi grup Anda. Anda ini bukan sebagai pesuruh mitra di bawah Anda. Anda ini bukan sebagai orang yang harus selalu mendampingi terus, bukan. Tetapi Anda ini adalah seorang konsultan bagi grup mitra Anda. Anda adalah seorang konsultan bagi mitra grup di bawah Anda, ya. Nah, seorang konsultan ini ada kaitannya. Ya, kalau yang menjadi konsultan saja tidak berperilaku positif, bagaimana mitra di bawah Anda akan konsultasi kepada Anda? Dari pertanyaannya saya jawab, apakah harus selalu mendampingi atau bagaimana? Tidak harus selalu mendampingi. Yang benar adalah menjadi konsultan bagi mitra di bawah Anda. Bagaimana caranya? Bantu mereka jika ada kesulitan, tetapi bukan dalam rangka presentasi ya. Mungkin sekali 2 kali boleh ya, tapi caranya diajarkan mereka 1 kali Anda presentasi, 2 kali datang dia yang presentasi Anda mendengarkan ya. Kemudian 3 kalinya dilepas, Anda juga bisa evaluasi nanti. Jadi itu Bu Muryani. Kemudian cara berperilaku positif kepada mitra seperti apa tadi? Ya, berperilakulah sebagai seorang konsultan. Perilaku positif yang pertama adalah tunjukkan antusiasme Anda terhadap bisnis Koya. Tunjukkan antusiasme Anda terhadap bisnis Koya, ya. Gak usah Anda cari dinilai orang, dinilai mitra Anda atau siapapun. Lakukan dengan antusias dari diri Anda sendiri. Berperilaku semangat, berperilaku positif dengan semangat. Ya, semangat itu menular. Kalau Anda dilihat oleh tim mitra Anda semangat, mau nggak mau itu akan menular kepada mitra-mitra di bawah Anda. Ya, pasti orang yang Anda ajak pun, ya orang yang menjadi mitra Anda pun akan melihat perilaku positif semangat Anda kepada mitra Anda. Ya. Kemudian yang kedua, sikap perilaku positif yang kedua adalah Anda harus banyak mendengarkan. Anda jangan banyak ngomong. Banyaklah mendengar sehingga Anda tahu masalah dari orang yang saat itu sedang konsultasi kepada Anda. Perilaku Anda banyak mendengar ini sangat baik untuk orang yang ingin konsultasi kepada Anda. Kenapa? Allah menciptakan 1 mulut 2 telinga, itu gunanya adalah untuk banyak mendengarkan. Perilaku positif yang kedua adalah banyak mendengarkan dulu, jangan banyak bicara dulu. Ya, dengarkan keluhan mitra Anda, dengarkan kesulitan mitra Anda, dengarkan apa yang menjadi unek-unek mitra Anda. Berperilakulah positif untuk banyak mendengarkan dulu. Ya, pada prinsipnya orang itu banyak bicara daripada banyak mendengar. Nah, sekarang kita mulai berubah untuk teman-teman semua ya, siswa mentoring, mulai sekarang banyaklah mendengarkan dulu. Siapa yang didengarkan? Mitra-mitra di bawah Anda, orang-orang yang Anda ajak, orang-orang yang Anda prospek. Ya, termasuk calon mitra, dengarkan
Jangan dibantah dulu. Ini adalah perilaku positif yang kedua. Ya, tadi apa? Perilaku positif yang pertama, antusias dan semangat. Yang kedua apa? Banyaklah mendengarkan, jangan banyak bicara. Oke. Kemudian perilaku positif yang ketiga buat mitra Anda apa? Nah, setelah Anda mendengarkan, yang ketiga, sikap perilaku positif kepada mitra Anda yang ketiga adalah berbicaralah dengan sopan, berbicaralah dengan yang baik, gaya bahasa Anda yang baik, ya. Jangan terkesan menggurui, tetapi bagaimana Anda mendengarkan dulu, kemudian Anda temukan win-win solutionnya, Anda temukan problem solvingnya, Anda temukan passionnya apa di situ, ya. Sehingga yang ketiga ini bertutur katalah yang baik. Perilaku positif ini sangat akan dinilai oleh mitra-mitra di bawah Anda. Ya, oh ini upline saya ini luar biasa, orangnya antusias, orangnya semangat, ya, senang mendengarkan, ya. Kalau saya ngomong didengerin baik-baik, kemudian diberikan solusi-solusi yang baik dari beliau, nah ini luar biasa sekali. Berperilaku positif kepada mitra itu ada 3 cara. Yang pertama adalah berperilakulah yang antusias atau semangat, ya, semangat dulu, ya, semangat itu menular nanti, ya. Kemudian yang kedua adalah banyaklah mendengarkan, banyak mendengarkan. Ingat, Allah menciptakan satu mulut, 2 telinga, supaya kita banyak mendengarkan dulu. Dengarkan keluhan-keluhannya, dengarkan keberatan-keberatannya, dengarkan kesulitan-kesulitannya. Kemudian yang ketiga, berbicaralah dengan cara yang santun, berbicara dengan cara yang baik. Berikan solution, berikan problem solving, berikan gambaran-gambaran, berikan pencerahan-pencerahan yang baik, ya. Maka mitra Anda akan melihat Anda jauh lebih baik dan melihat Anda adalah seorang mitra yang enak untuk diajak ngobrol. Jadi berperilaku positif itu tidak harus kemana-mana setiap hari mendampingi mitra Anda. Salah, ya. Sekali 2 kali tidak apa-apa, tapi kalau keseringan kasihan, karena upline Anda, sponsor Anda ini bukan pesuruh Anda. Beliau ini adalah apa? Coaching Anda, ya. Di sekolah hebat ini nanti Anda juga akan diajarkan menjadi seorang coaching, Anda diajarkan sebagai seorang konsultan. Bagi siapa? Bagi grup mitra di bawah Anda. Yes, Umur dan teman-teman sekalian bisa dipahami, ya. Oke. Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari Bapak Budianto. Apakah berpikir positif sama dengan berprasangka baik? Kemudian apakah adab belajar sama dengan tata cara melakukan bisnis? Oke. Terima kasih Dr. Budianto yang sudah memberikan pertanyaannya. Saya jawab malam hari ini. Buat teman-teman juga, nanti kalau ada pertanyaan seperti ini sudah saya jawab di channel Gila Bikin Kaya di YouTube ini, ya. Oke. Berpikir positif sama dengan berprasangka baik. Kita banyak berprasangka baik kepada mitra kita, berprasangka baik kepada sponsor kita, berprasangka baik kepada upline kita, prasangka baik kepada perusahaan, berprasangka baik kepada seluruh mitra-mitra yang ada di Kuaya ini. Ya, itu berpikir positif. Nah, kemudian ada belajar sama dengan tata cara melakukan bisnis. Betul, ya. Di dalam mentoring, di dalam bisnis, adab berbisnis juga penting, ya, karena perilaku seseorang itu dapat dinilai dari cara bermuamalahnya. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Budianto, Dr. Budianto. Malam hari ini akan saja Pak Dr. Budianto. Apakah berpikir positif itu sama dengan berprasangka baik? Yes, ya. Berpikir positif itu sama dengan berprasangka baik. Kalau Anda berprasangka baik kepada orang lain, insya Allah orang lain juga akan berprasangka baik kepada Anda. Ingat, Allah sudah berfirman, aku adalah apa yang menjadi prasangka hambaku. Artinya apa? Berprasangkalah baik kepada Allah, maka Allah akan juga baik kepada kita. Berprasangkalah baik kepada lingkungan kita, maka lingkungan kita akan baik kepada kita, ya. Berprasangkalah baik kepada guru kita, mentor kita, maka mentor atau guru kita juga akan berprasangka baik kepada Anda.
Demikian juga berprasangka baiklah kepada bisnis Anda, maka bisnis Anda akan memberikan manfaat kepada Anda. Dalam belajar, apakah ada adab belajar ini apakah sama dengan tata cara melakukan bisnis? Hampir sama ya. Adab dalam belajar ini sama dengan adab kita bermuamalah, adab kita berbisnis. Ingat ya, seseorang itu dapat dinilai dari cara bermuamalahnya. Kalau cara bermuamalahnya baik, insya Allah orang itu adalah orang baik. Kalau cara bermuamalahnya buruk, Pak, insya Allah perilaku orang itu adalah perilaku yang tidak baik. Carilah sahabat Anda yang memiliki cara bermuamalah yang baik. Insya Allah mereka adalah orang baik. Ya, ada sebuah kalimat ya, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Ini kalau nggak salah dari Imam Malik ya pada kaum Quraisy ya. Dari pesan tersebut dapat kita simpulkan sangat penting mempelajari adab terlebih dahulu sebelum seseorang menuntut ilmu. Yang pertama adalah niat lillahi ta'ala dulu. Niatkan lillahi ta'ala dulu bahwa Anda belajar untuk kebaikan Anda, untuk kebaikan orang-orang di sekitar Anda. Ya, maka saat kita mau belajar, niat utama kita harus karena Allah dulu. Bagaimana karena Allah? Supaya belajar kita ini memberikan manfaat umat. Ya, ilmu kita jangan berhenti di diri kita sendiri. Ilmu kita bisa ditularkan kepada orang lain. Saat Anda belajar di mentoring bisnis ini, Anda harus bisa mensukseskan orang lain dulu. Anda harus berniat bahwa Anda belajar di mentoring bisnis ini adalah untuk keumatan, untuk mitra-mitra di bawah Anda, untuk kepentingan orang-orang yang Anda cintai, semua karena Allah lillahi ta'ala. Ya, ini luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, adab yang kedua selalulah berdoa saat Anda akan menuntut ilmu. Ya, ini penting sekali ya. Makanya kalau kita di kelas mentoring sebelum kita adakan Zoom, selalu ada tilawah Quran dulu. Harapan kita adalah menjadi adab kita untuk belajar di awal itu kita dengarkan kebaikan-kebaikan dari Quran dulu. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya. Bersungguh-sungguhlah dalam mempelajari ilmu-ilmu. Bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh mentor Anda. Ini menjadi salah satu adab Anda belajar. Ini menjadi salah satu adab Anda dalam bisnis kuaya ini. Kenapa? Karena kalau Anda tidak bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka Anda, mitra-mitra Anda di bawah Anda juga tidak akan bersungguh-sungguh belajar kepada Anda. Ini kaitannya dengan bisnis ya. Maka yang ketiga ini bersungguh-sungguhlah dalam belajar menuntut ilmu. Oke ya, ini adab yang ketiga. Kemudian adab yang keempat adalah jangan sombong ketika menuntut ilmu. Jangan sombong ketika menuntut ilmu. Artinya apa? Kadangkala kita saat belajar kepada orang, belajar kepada mentor, belajar kepada murabi kita merasa diri kita sudah benar, diri kita sudah baik, diri kita sudah lebih pintar. Ini yang bahaya. Adab dalam belajar adalah mengosongkan gelas ya. Gelas kita kosongkan agar diisi oleh para mentor kita, diisi oleh para murabi kita. Itu saudara sekalian ya. Kosongkan gelas Anda, kosongkan pikiran Anda dulu, kosongkan kesombongan Anda dulu, hilangkan kesombongan Anda dulu, Anda terima semua ilmu dari sang mentor Anda. Ya, itu. Jadi adab yang keempat adalah jangan sombong ketika menuntut ilmu. Itu yang luar biasa ya, harus dipegang teguh oleh teman-teman semua. Kadang-kadang kita merasa wah materinya itu aja, aku udah paham, aku udah hafal, enggak bisa. Ya, itu namanya diri kita sombong. Ya, itu saudara sekalian, Boyolali Dr. Budianto, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga juga dari Pak Saryana, ini dari Sleman juga ya, dari Sleman. Pertanyaannya, bagaimana cara menanggapi bila kita sudah berpikir positif tapi ditanggapi dengan pikiran negatif? Ingat Pak Saryana, untuk berbuat kebaikan itu tidak mudah. Untuk belajar berbuat baik juga tidak mudah. Untuk belajar menjadi baik juga tidak mudah. Kuncinya bagaimana? Caranya adalah lakukan lillahi ta'ala dengan ketulusan hati Anda. Gak usah Anda minta balasan, orang harus berpikir positif kepada Anda.
Orang harus mengikuti apa yang Anda mau. Orang harus berpikir baik kepada Anda. Tidak bisa. Ya, lakukan saja dengan berpikir positif, lakukan saja dengan perilaku positif yang tulus lillahi ta'ala, maka orang akan menilai Anda juga dengan hati yang tulus. Ya, kalau Anda lakukan itu dengan kepura-puraan agar Anda disanjung orang, agar Anda terlihat baik, agar Anda disenangi orang, maka niatnya sudah salah dulu. Orang juga tidak akan respect karena sekali lagi hukum law of attraction atau hukum tarik menarik di dunia ini ada. Ya, kalau Anda niatnya tulus, berperilaku positif, ya, berpikir positif, betul-betul dalam niat Anda berpikir positif, jangan khawatir, lingkungan Anda itu pasti akan tertarik kepada Anda secara alamiah untuk juga berpikir positif. Ya, kalaupun masih ada, caranya bagaimana untuk menanggapi? Nggak usah ditanggapi. Ya, nggak usah ditanggapi ketika orang berpikir negatif. Yang penting Anda lakukan tulus, buktikan bahwa pikiran Anda, tindakan Anda, bahwa apa yang Anda lakukan itu adalah ketulusan dari hati Anda, tidak dibuat-buat. Anda betul-betul fokus lillahi ta'ala untuk kebaikan umat, kebaikan mitra Anda. Ya, selalu berbuat yang terbaik, berpikir yang baik, berpikir positif. Masalah orang lain belum bisa menerima pikiran Anda, itu hanya masalah waktu. Ya, semua orang butuh bukti, semua orang butuh bukti. Maka buktikan bahwa diri Anda tulus berpikir positif, ya. Bahkan kadang-kadang kita sendiri yang menilai orang itu berperilaku negatif kepada kita, atau bahkan kita sendiri yang menilai, aku ini sudah berpikir positif, kenapa orang lain masih berpikir negatif? Justru kita yang berpikir negatif kepada orang lain itu sebenarnya. Karena apa? Belum tentu apa yang menjadi pandangan kita ini bahwa orang itu negatif kepada kita, orang itu tidak berpikir positif kepada kita, orang itu berperilaku negatif kepada kita, itu belum tentu benar. Bisa jadi itu hanya pikiran negatif kita juga sendiri. Kita kembalikan lagi, ya. Karena apa? Kadang kita lebih mudah menilai orang lain daripada menilai dirinya sendiri. Itu Pak Saryana, cara menanggapinya nggak usah ditanggapi, cukup lakukan. Do it. Lakukan saja, ya. Nggak usah Anda pikirin. Yang penting lakukan dengan tulus, ya, lillahi ta'ala, fokus, dan terus berbuat baik, berpikir positif, orang lain akan menilai Anda. Demikian saudara sekalian yang bisa saya jawab pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bu Muryani Sleman, kemudian Dr. Budianto Boyolali, kemudian juga dari Pak Saryana Sleman. Terima kasih, selamat malam, sampai ketemu lagi di session berikutnya, di materi-materi mentoring selanjutnya. Ingat, apa yang kita lakukan fokus lillahi ta'ala dan untuk tujuan keumatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.